Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Service Printer Tutorial. Kali ini ada printer Canon MP237 punya customer saya, yang mana cartridge-nya mengalami kerusakan. Kenapa mengalami kerusakan? Kita lihat saja, langsung saja. Nozzle check, kita tekan satu kali pada tombol reset hingga lampu alarm berkedip satu kali. Kita lihat hasil dari printer ini. Dia loading sebentar dan kita tunggu terlebih dahulu apakah ini kertasnya bagaimana ini. Dan pada saat ini dia sedang melakukan proses cleaning untuk menyedot cartridge-nya sedikit supaya tintanya keluar. Ketika dia sudah menarik, nanti kita bisa lihat hasilnya, hasil nozzle check-nya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ini hasil nozzle checknya, sepertinya hitamnya bergaris dan warnanya tidak keluar sama sekali. Sedangkan yang bagus adalah seperti ini. Itu sudah menandakan bahwa cartridge-nya mengalami kerusakan. Bisa jadi kalau tintanya kering atau tidak ada tinta sama sekali ya. Langsung saja yang pertama kita diagnosa itu ada pada cartridge ini. Kita buka kedua cartridge dengan membuka cover printernya, cover dari scanner printer, dan ini cartridge-nya sudah pernah diisi ulang ya. Bisa dilihat dari bentuk cartridge-nya sudah dilubangkan. Dan juga dari customer ini minta dipasangkan infus, jadi langsung saja kita bikin videonya sekaligus. Kita cek. Bagi teman-teman yang belum paham bagaimana untuk cek cartridge printer, bisa lihat di video kita kasih link di deskripsi. Bisa dilihat di tisu ini, sepertinya cartridge warnanya, tintanya keluar ya, akan tetapi di kertas, di hasil nozzle check dia tidak keluar sama sekali. Itu menandakan bahwa cartridge-nya itu sudah fix rusak. Jadi ini cartridge-nya bagaimanapun teman-teman memperbaikinya tidak akan bagus. Sedangkan ini hasil yang bagus ya. Dia ada berwarna biru, merah dan kuning. Sedangkan di sini di hasil cetak nozzle-nya tadi tidak ada warna sama sekali. Kita lihat cartridge yang warna hitam. Nah, di sini juga keluar ya. Kita ulangi lagi yang lebih pas. Nah, di sini menandakan garis hitam lurus, tidak ada putus-putus, menandakan tinta di bagian nozzle cartridge itu keluarnya bagus, tetapi di hasil cetak putus-putus seperti ini. Itu menandakan kedua cartridge ini sudah rusak. Jadi kita ketepikan terlebih dahulu dan kita ganti cartridge-nya dengan cartridge yang bagus. Seperti dengan thumbnail dari video ini atau judul dari video ini, kita menggunakan cartridge kosongan untuk mengganti cartridge dari printer ini dan sekaligus dipasangkan infus. Bagaimana cara mengolah cartridge kosongan? Seperti yang kita ketahui, atau bagi beberapa teman-teman yang belum mengetahui, kalau cartridge kosongan itu harganya murah ya. Apa itu maksudnya dari cartridge kosongan? Cartridge kosongan adalah cartridge original yang sekali pakai dan langsung dibuang biasanya orang kantoran ya. Yang mana level tinta di dalam cartridge itu sudah habis, makanya cartridge tidak detect lagi di printer. Seharusnya cartridge sudah masih bisa digunakan dengan cara reset ya, reset cartridge. Kita buka terlebih dahulu stiker cartridge ini dan kita tempel saja di bagian kiri untuk menandakan bahwa cartridge ini kosongan. Teman-teman bisa tempel di bawah, di atas, dan yang penting tidak di bagian head dan di bagian chip-chipnya itu. Cartridge kosongan biasanya dibanderol setengah harga dari cartridge baru, dan bagi saya, bagi teknisi, cartridge kosongan itu sangat worth it ya untuk mengamankan kantong teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang printernya sudah dipasangkan infus. Alat pertama yang digunakan untuk mengolah cartridge kosongan adalah ini teko air yang langsung bisa untuk memasak air. Kita isi air sampai setinggi kira-kira 1 jari ya, kira-kirakan saja untuk merendam bagian head
catering. Teman-teman juga bisa gunakan kompor atau yang lainnya. Saya gunakan ini. Dan yang terpenting, ini bukan untuk air minum. Besar ya tertulis di sana. Kita kembali lagi mengenai catering kosongan. Catering kosongan biasanya dipakai oleh orang kantoran. Kenapa disebut catering kosongan? Karena level tinta original di dalam catering itu sudah habis. Seperti apa yang dibilang oleh pabrikan, kalau catering itu udah habis seharusnya kita harus mengganti dengan catering baru. Itu adalah salah satu teknik pemasaran dari pabrik ya, dari Canonnya sendiri. Jadi catering itu dibuat di level tintanya sangat sedikit, jadi kalau catering ini habis seharusnya harus diganti. Jadi bagi teman-teman yang merasa catering Canon kenapa cepat rusak, kenapa cepat kayak gini, karena level tintanya yang sedikit. Dan perlu diketahui catering itu dipergunakan hanya untuk satu kali pakai. Bagi teman-teman yang merefill yang memasangkan infus, itu adalah akal-akalan kita saja supaya pemakaian user semakin hemat. Langsung saja ketika air sudah panas, kita rendamkan, kita masukkan catering ke dalam ini, ke dalam teko ini sampai airnya mendidih. Ketika air sudah mendidih, kita biarkan selama 1 sampai 3 menit ya. 1 sampai 3 menit itu sudah cukup. Dan teman-teman biarkan catering itu di dalam. Jika air sudah mendidih, silakan dimatikan kompor atau ini teko listriknya, silakan dimatikan supaya nanti airnya tidak terlalu kering. Ya teman-teman, silakan rendam saja ini catering di dalam seperti ini, tidak akan masalah, tidak akan bakalan korslet atau lain-lain, asalkan ketika nanti pas dipasangkan cateringnya sudah kering ya, sudah dilap-lap dengan tisu. Itu kita tepikan dahulu karena kita sambil menunggu cateringnya dingin dan airnya dingin supaya bisa kita ambil langsung. Dan ini kita siapkan infusnya, infus yang akan kita pasangkan pada printer MP237 tadi. Seperti halnya yang tadi, catering ini karena disebut catering kosongan, berarti level tinta original yang ada di dalam catering berarti sudah habis ya teman-teman. Karena ini kebetulan printernya sudah ingin dipasangkan infus, kita langsung saja ambil sedikit tinta untuk memancing cateringnya, untuk disuntikkan di inkjet terlebih dahulu ke catering. Teman-teman jangan langsung pasang catering kosongan ke dalam printer tanpa ada fil tinta dan dites cetak, nanti cateringnya bakalan korslet di bagian head sehingga nanti tinta tidak mau menyemprot ke kertas. Jadi teman-teman harus pastikan dahulu catering sudah berisi tinta baru boleh dipakai. Kalau catering dalam keadaan kosong nanti bisa merusak di bagian headnya sendiri. Kita ambil di bagian yang hitam yang sudah kita ambil, yang di bagian kuning ambil sedikit-sedikit saja, sekedar hanya untuk mengisi catering yang kita rendam tadi. Kita ambil yang warna biru. Untuk suntikan-suntikan ini sendiri teman-teman jangan sampai mencampur-campur satu warna, itu wajib satu suntikan, kecuali teman-teman sudah mencuci satu dan dipakai lagi untuk satu warna yang lainnya. Nah ya, seperti inilah ya tangan kalau untuk surface printer atau pemasangan ini wajib kotor. Kita bersihkan supaya nanti bersih ya ketika mau dipasangkan ke printer. Nah ini ketika tekonya sudah mulai dingin, kita bisa ambil cateringnya satu persatu, dan jangan lupa itu dibersihkan dulu air-air yang ada di catering dengan tisu. Yang
bisa kita lihat langsung ini ketika ditempelkan ke tisu sudah ada beberapa perubahan dari sesudah dan sebelum dan sesudah direndam ya. Seperti yang warna itu sebelumnya tadi sudah juga udah keluar, berarti masih ada sedikit level tinta di dalam yang hitam, sedangkan yang hitam tadi awalnya adalah kering ya. Ketika kita tempelkan ke tisu sekarang sudah mulai keluar, berarti efek dari air panasnya mulai sudah bekerja untuk mencairkan tinta yang ada di permukaan head ketriknya. Dan yang pastinya kita lubangkan bagian ketrik, sudah ada tanda-tanda lubang di bagian atas ketrik. Teman-teman tinggal ikuti saja bagian tanda lubang anginnya, lubang angin ketrik. Boleh dengan bor, boleh dengan solder, dengan apa yang ada. Biasa saya hanya menggunakan solder sedikit dan nanti saya perbesar lubangnya dengan menggunakan gunting. Bagi teman-teman yang tidak biasa menggunakan teknik seperti ini, teman-teman bisa beli bor khusus yang berukuran sekian mili. Saya lupa berapa ukurannya, saya tidak pernah menggunakan itu ya. Saya lebih suka menggunakan gunting seperti ini supaya saya bisa menakar ukurannya sendiri, karena printer ini nantinya juga bakalan diinfus jadi kita perlu memasukkan nipel ya, karet infusnya sendiri ke ketrik ini. Mohon maaf kalau di kamera kurang terlihat ya, kurang pencahayaan sepertinya. Yang penting caranya seperti ini, teman-teman putar-putar saja dan jangan terlalu dalam memasukkan guntingnya, nanti lubangnya semakin besar juga ya. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung saja inkjet atau suntik ya. Saya mulai dari ketrik warna dulu, yang warna kuning di bagian kanan, jangan sampai terbalik-balik teman-teman. Jika teman-teman isinya terlalu penuh, teman-teman bisa sedot kembali. Jadi tidak ada takaran khusus ya untuk ketrik printer. Bagi saya takarannya hanya ketika sudah banjir bisa disedot kembali. Dan jangan terlalu sedikit untuk mengisi ketrik dan jangan terlalu banyak. Itu saja ya takarannya. Yang biru, jika sudah terlalu banyak sedot sedikit. Kemudian yang merah, untuk memastikan ketrik itu tintanya itu, karena biasanya kalau udah kotor-kotor seperti ini bagian luarnya sepertinya hitam saja, teman bisa injek sedikit dengan tisu dan lihat warna yang keluar. Ini yang merah. Ini sepertinya banjir sedikit ya, terlalu banyak injeknya jadi tintanya tumpah. Ini bagian yang merasa kurang ditambah lagi boleh. Dan jangan lupa setelah diinjek-injek seperti ini, ketriknya dibersihkan dari air, dari tinta yang berserak-serakan. Kemudian ini kita injek lagi ketrik hitam. Ketrik hitam ini biasanya satu ketrik itu busanya khusus untuk hitam saja, berarti tintanya bisa lebih banyak ya. Bisa kita lihat di ketrik seperti ini, di bagian headnya sudah keluar dengan sempurna. Langsung saja ini kita tes terlebih dahulu. Jadi teman-teman untuk ketrik kosongan, teman-teman wajib untuk isi ulang dulu ketriknya, baru sesuai langkah yang tadi ya. Yang pertama teman-teman harus rendam terlebih dahulu. Ketika baru membuka ketrik itu, rendam terlebih dahulu di dalam air panas seperti yang kita praktekkan tadi. Dan setelah direndam dan setelah sedikit dingin, teman-teman boleh buka stikernya dan langsung di refill. Jangan langsung ketika ketriknya baru datang atau baru dapat langsung dites, ketrik bisa rusak teman-teman.
seperti dilihat lampu indikatornya masih belum berkedip, yang menandakan masih ada sedikit level tinta original di dalam ketrik tersebut. Nanti bakalan berkedip-kedip ketika sudah banyak batas pemakaian. Nanti kita bisa reset dengan tekan tombol stop atau reset 5-10 detik. Kita nozzle check dengan menekan tombol stop atau reset sampai lampu alarm berkedip 1 kali. Dan biasanya ketika printer mengenal ketrik yang lain atau ketrik baru, dia akan proses cleaning sebentar. Kita tunggu saja proses cleaning sampai printernya menarik kertas ya, menyedot. Nah, ini hasil nozzle checknya sudah keluar. Nah, ini sudah bagus ya teman-teman. Kenapa tintanya pudar? Ada 2 faktor. Yang pertama karena ini bekas direndam, tetapi itu tidak masalah teman-teman. Dan yang kedua karena kualitas tinta dari infusan yang saya praktekkan ini memang kualitasnya tintanya kurang baik ya. Itu tidak masalah. Teman-teman bisa gunakan nanti tinta seperti e-print, blueprint, yang pokoknya tinta-tinta yang memang 20.000 ke atas lah ya. Biasanya tintanya ketika diisi ketrik kosongan akan langsung bagus. Jadi teman-teman jangan berpatokan kepada hasil. Kenapa hasilnya pudar berarti ketriknya rusak, kan berarti begitu. Kalau ketrik rusak dia akan putus-putus, hanya itu tanda untuk ketrik Canon yang rusak ya. Kalau hasil pudar dan yang lain itu adalah kualitas tinta. Jangan samakan tinta dengan ketriknya. Tes sekali lagi ya. Ini nozzle checknya sudah full ya, akan tetapi ada beberapa yang putus, tetapi itu tidak masalah. Itu hanya karena tinta masih kurang stabil, dan berarti printer ini sudah siap untuk diinfus. Ini itu tutorial pada saat ini. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.